Dia tergabung mungkin kalau bisa dibilang anak remaja masjid ya, Betul. karena kesehariannya Islami religius Iya. kan. Setelah dicari beberapa hari kemudian, si korban ini ditemukan salah satu pemburu yang beraktivitas di kebun. Pelaku ini mengatakan ada tekanan untuk bertanggung jawab menikahi. Korban dalam keadaan masih hidup, itu benar? Benar itu, benar. Kan seperti ini, hukuman mati. Karena dia tidak punya kemanusiaan, pri kemanusiaan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali pembukaan ini dengan salam, sekaligus memperkenalkan program terbaru dari Banten Pro, di mana programnya bernama Sorot Hukum. Kami akan menyoroti persoalan-persoalan hukum yang berkembang atau terjadi di tengah masyarakat. Dan kemudian juga kami juga akan memanggil para penonton setia Sorot Hukum dengan sapaan Sobat Jawara. Baru kali ini dan baru beberapa hari ini terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan. TKP-nya ada di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang. Telah ditemukan jasad mayat perempuan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana bagian tubuhnya terpotong-potong atau tidak utuh ketika ditemukan. Ketika diselidiki dan berkembangnya, kemudian ditangkap pelakunya, dan katanya pelakunya merupakan orang terdekat dari korban. Tapi sebelum kita membahas lebih jauhnya untuk hal itu, telah hadir bersama kita orang berkompeten di bidangnya dan juga yang mengawal kasus ini, yaitu Abang Pandri Situmorang SH, kuasa hukum dari korban. Betul. Selamat datang Bang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Nah, menyikapi hal ini Bang, tapi sebelum saya menanyakan terkait kedekatan korban dengan pelaku, keseharian dari korban merupakan bisa dikatakan aktif di masyarakat. Dia tergabung mungkin kalau bisa dibilang anak remaja masjid ya, Betul. karena kesehariannya Islami religius kan. Oke. Niat mencari kerja. Nah, terus hubungannya dengan pelaku ini apa Bang? Jadi hubungannya adalah sebetulnya hubungan pacar. Pacar, mereka itu pacaran lah. Jadi pacar sudah cukup lama, sekitaran 4 tahun lah. Artinya dari kalau kita bisa ke belakang itu bahasanya pacar cinta monyet. Cinta monyet. Nah, sampai dia lulus sekolah begitu. Bahwa di kelas 2 atau kelas 3 gitu, setahun sebelum dia mau lulus dia sudah putus, sudah pacaran lagi seperti itu si almarhum dengan si M itu. Kalau pelaku ini kan ada jarak lah ya antar umurnya. Mungkin kalau korban masih sekolah, pelaku sudah lulus. Iya, sebetulnya si korban juga sudah lulus, ketepatan sudah lulus, sudah lulus. Lagi sedang mencari lulus, baru lulus 1 tahun lah, baru lulus sekolah gitu. Kalau untuk kan ini ditemukannya di hutan Bang, dengan kondisi yang sangat mengenaskan lah ya. Kita katakan seperti itu. Terus ceritanya sampai korban pelaku mengeksekusi itu gimana Bang kronologisnya? Apakah dia ada pertemuan dengan pelaku atau seperti apa itu? Jadi ya menjawab bahwa cara pelaku untuk melakukan pembunuhan dengan cara memutilasi adalah begini, bahwa si pelaku tersebut mencoba, karena tadi kan saya bilang ya, setahun sebelum sudah putus, tidak ada hubungan status pacaran. Lalu si pelaku tersebut masih merasa sayang, ingin kembali lagi lah jadi pacar kembali oleh si korban. Tapi
si pacar ini menolak karena mungkin sudah tidak cocok lagi lah seperti itu. Dan si pelaku tersebut ini cara untuk berupaya untuk berbalikan itu dia mencoba menghubungi terus dengan WA, WhatsApp, telepon dan sebagainya. Seperti itu. Lalu si pelaku ini sempat mau diajak keluar, sempat dilarang sebetulnya oleh keluarga si korban tersebut. Tapi dengan janji dan bujuk rayu karena si korban mengatakan saya pengen fokus mau cari kerja. Gitu. Jadi kami duga si pelaku ini dengan cara bahwa si korban ini lagi butuh kerja, maka ini ada kerjaan nih, saya bantu cari kerja. Ada iming-iming yang disampaikan oleh pelaku kepada korban. Betul, terhadap si korban, agar si korban itu mau ikut bersamanya. Betul. Dijemput itu berarti keluarga korban mengetahui ya pelaku menjemput di rumah itu? Mengetahui, sempat dilarang juga oleh keluarga korban. Begitu. Kemudian mereka berangkat berdua. Sampai berapa hari korban tidak balik ke rumah? Betul, tidak kembali. Disitulah keluarga curiga satu dan khawatir kenapa tidak kembali lagi ke rumah. Lalu disitulah berupaya coba sempat mendatangi juga, menanyakan kepada pelaku dan mendatangi rumah dari pelaku melalui karena di kampung itu kan saudaranya banyak. Jadi coba mendatangi tapi tidak mengaku. Pelaku ini tidak mengaku bahwasanya bersama korban. Sampai kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April kalau tidak salah. Betul. Ya. Ada pemburu menemui jasad perempuan tapi dengan kondisi tidak utuh atau mengenaskan lah, karena terbagi tidak tahu potongan-potongan yang lainnya di mana. Itu seperti apa Bang ceritanya Bang? Jadi pasca sudah tanggal 4 April ya. 13 April. 13 April itu 13 ke 14 April itu kan sudah tidak ditemukan nih si korban ini, dicari. Nah, lantas setelah dicari beberapa hari kemudian si korban ini ditemukan salah satu pemburu yang beraktivitas di kebun. Nah, menemukan karena si pemburu ini kan membawa anjing. Menemukan bau tidak sedap. Nah, ketika didekatin ternyata ada mayat manusia yang sudah terpotong-potong gitu. Lalu si pemburu langsung minta tolong terhadap warga dan dipanggillah aparat kepolisian begitu. Kalau bicara ini pembunuhan, ini bukan pembunuhan biasa Bang, karena kesannya sangat keji nih, bahkan sampai bagian tubuhnya dipotong-potong. Memang kepribadian dari pelaku ini seperti apa Bang? Jadi sepengetahuan kami setelah pasca kejadian perkara ini, kami coba investigasi sebetulnya bahwa keseharian dan tindak tanduknya pelaku. Kami sangat menyayangkan ya pelaku ini. Artinya pelaku ini kalau kita tahu, kita flashback ke belakang bahwa si M ini adalah orang tidak mampu, itu pertama. Kedua, dia tidak memiliki orang tua. Selanjutnya bisa melakukan seperti ini yang menjadi pertanyaan dan kami juga sebetulnya nggak menyangka. Nah, setelah kami telusurin, sebetulnya si M ini ternyata dia punya penyakit menurut kami. Apa itu Bang? Psikopat. Iya, psikopat. Karena kalau kita melihat dari kejadian ini si M ini memang punya kelainan. Bisa melihat tangan dipotong, badannya dibuka, dibelek dan sebagainya. Ini kan emang tidak semua orang sanggup. Iya. Kita ngelihat darah aja udah merindingnya seperti apa itu kan?
Apalagi dia sampai dengan sadar ya, Dengan sadar. memotong tangan, kaki, kepala, sampai juga dalaman korban ya. Iya. Nah, kemudian itu kan dipotong-potong, Bang. Bagian tubuh yang lain dikemanakan oleh pelaku? Kalau yang ditemukan itu kan dari kepala, badan, kaki, tapi yang tidak ditemukan itu tangan. Oh, ada bagian tubuh yang tidak ditemukan itu tangan. Sampai sekarang itu, Sampai Bang? sekarang itu hasil dari penelusuran oleh tim penyidik melalui tim forensik juga ya. Itu mereka tangannya itu dugaan besarnya hilang dimakan oleh hewan. Oh, hewan seperti biawak, Buas ya, gitu seperti itu. hewan-hewan buas ya. Karena memang lokasinya itu di hutan ya. Di hutan, di tengah hutan. Tengah hutan. Nah, itu kan tengah hutan, Bang. Terus itu dibawa oleh pelaku. Berarti pelaku ini sudah menghafali medan atau sudah tahu medan di TKP itu? Jadi sebetulnya ini kan sudah direncanakan ya. Sudah direncanakan karena sakit hati. Si pelaku ini motifnya adalah sakit hati karena si korban tidak mau kembali lagi. Nah, landasannya awalnya seperti itu. Bisa menjadi melakukan pembunuhan dan mutilasi itu landasan awal. Bahwa si pelaku ini mengatakan ada tekanan untuk bertanggung jawab menikahi karena hamil duluan, itu hoax karena kami sudah tanyakan ke keluarga korban, baik tim ketika sudah diotopsi dan keluar otopsinya tidak ada namanya hamil. Jadi ini pelaku ini mencoba membela diri agar bahwa tindakannya emang didasari karena terpaksa. Artinya terpaksa ini ada dasar bahwa dia ingin melakukan pembunuhan karena tekanan. Ada tekanan bahwasanya bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti itu. Tadi ini kan versinya ada dua ya, Bang, yang berkembang. Bahwasanya pelaku dengan tega membunuh kekasihnya sendiri, atau kita sebut tadi sudah dikonfirmasi bahwa mantan ya, mantan kekasihnya karena ada tekanan. Pelaku harus tanggung jawab menikahi karena dia sudah hamil korban. Versi itu disampaikan oleh pihak kepolisian pertama. Terus kemudian muncul versi baru bahwasanya korban tidak hamil, sedang hamil. Kemudian tim kuasa hukum juga mendatangi pihak kepolisian. Itu apa, Bang? Maksud tujuannya? Jadi setelah pelaku sudah ditangkap, kami cuma menanyakan beberapa poin-poin. Pertama, motif, satu. Kedua, kaitan dengan barang bukti yang dipakai untuk membunuh dan memutilasi. Karena di situ bahwa dalam konversi pers itu ada 2 parang atau pisau ditemukan. Nah, ini kalau bicaranya menurut pandangan kami penasihat hukum, kriminologi hukum, bahwa ketika sudah ada 2 barang bukti ini patut dipertanyakan. Karena begini, pada saat kejadian itu si korban ini kan belum dimutilasi, dibunuh pakai tangan, dicekek, dibekap dan sebagainya, dimasukkan ke dalam air. Selanjutnya si pelaku ini dengan sadar dia mencoba pulang ke rumahnya untuk mengambil parang. Nah, kita tidak mau menduga-duga, tetapi ini kan alamiah berpikir bahwa ketika dia pulang ke rumahnya itu dengan niat membawa sejumlah pisau untuk memotong tangan dan badannya, berarti 2 kemungkinan. Apakah dalam perjalanan ini dia bertemu dengan orang, apakah diketahui perbuatannya? Kedua, apakah pada saat mengambil barang bukti pisau tersebut itu dia itu ada yang mengetahui, dan ketika dia berangkat itu pulang ke rumahnya itu kan pasti dengan kondisi yang pasti kumuh. Arti kumuh itu pasti karena tadi hutan, ada bercak darah dan sebagainya. Ini perlu dipertanyakan, satu. Kedua, itu yang kami tanyakan. Kedua, ketika dia ingin pulang kembali, ingin memotong tubuh korban,
Yang jadi pertanyaannya adalah apakah si korban ini dengan sendirinya? Berarti ada dugaan keterlibatan pihak lain, Bang. Kami menduga kan gitu. Artinya ini ada keganjalan lah kaitan dengan seperti itu. Kami pakai berpikir logika bahwa kan karena sudah ada kebohongan satu pasti ada kebohongan dua. Di mana kebohongannya? Bahwa si pelaku mengatakan ada tuntutan untuk bertanggung jawab atas kehamilan. Berarti dia kejih. Dia sudah membunuh, memutilasi, tapi dia masih menyangkal gitu dengan perbuatannya dia, dengan mengatakan bahwa hamil dituntut untuk bertanggung jawab. Padahal faktanya kita ketahui forensik mengatakan bahwa dan keluarganya mengatakan tidak ada hamil. Kalau hamil itu begini, di keluarganya pasti ada psikologi perempuan pasti berbeda kesehariannya. Oh ya, dari head atau ya meme dan sebagainya itu kan artinya terkonfirmasi dan itu dan secara ilmu kesehatan juga forensik dinyatakan tidak ada namanya kehamilan, positif hamil. Lalu si M mengatakan bahwa dia hamil itu apa landasannya? Kan ini yang menjadi pertanyaan besar. Ini bisa-bisaan dari pelaku ya, Bang ya? Ini fiktif kan? Ya. Ini kan itu kan ada kebohongan satu, berarti ada kebohongan kedua. Nah kan, yang tadi saya sampaikan, dia berangkat ke rumahnya, apakah dia bertemu? Logikanya, kalau di rumah, meskipun itu di kampung, dia punya tetangga. Pada saat dia pulang ke rumah, pasti tetangganya ada yang melihat dengan kondisi seperti apa. Nah kita memohon kepada penyidik, orang-orang yang dekat kepada si tersangka ini diperiksa, digali lagi, untuk membuka secara transparan, lebih luas lagi. Kita kan jangan sampai begini ya. Orang-orang yang pernah membantu, baik itu saran, baik itu dia itu ikut serta dan mengetahui, ini juga harus diadili, harus diproses hukum. Bahwa agar menjadi efek jerah, begitu kan? Ini kita memohon kepada waktu kemarin itu kita datang ke sana, kita tanyakan itu. Nah terakhir kami itu sekitar 3 hari yang lalu ke Polres untuk menemui penyidik namanya Mbak Ari, menanyakan status perkaranya. Kami meminta SP2P-nya kan begitu dalam penanganan perkara ini. Selanjutnya karena bicaranya pembunuhan pasti ada rekonstruksi. Nah rekonstruksi ini kami menanyakan di mana lokusnya, apakah di tempat kejadian atau di mana, kan begitu. Karena kami ingin mengawal nih, kan gitu. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupin gitu. Sampai saat ini atau hari ini belum ada rekonstruksi itu, Bang? Belum, karena mungkin berkasnya kali ya. Berkas satu ada atau memang penyidik belum melengkapi sepenuhnya dan mencari motif-motif lainnya kali. Karena hemat kami kalau rekonstruksi itu berkas sudah dimasukkan, disubmit kepada jaksa, maka karena pembunuhan agar pembuktiannya kronologis kejadiannya secara utuh maka dilakukan rekonstruksi. Oke, Bang. Kemudian ada fakta lagi. Tim forensik menyebut ketika pelaku melakukan mutilasi atau memotong tubuh korban dalam keadaan masih hidup. Itu benar? Benar, itu benar. Kan seperti ini. Ketika dia bunuh itu kan dia ingin melakukan pembunuhan dan mutilasi itu kan dia dalam posisi yang tidak berdaya. Kan dia si pelaku dengan sadar melakukan pembunuhan keji. Karena tadi si pelaku ini kan tadinya kan sudah dianiaya dulu. Nah ini terkaitan dengan pasal ya. Berarti kan awalnya ada penganiayaan yang diterapkan, dilakukan oleh si pelaku. Kedua pembunuhan, kan begitu. Nah ini harusnya nanti digali. Dan pertanyaan selanjutnya, si korban ini masih dengan sadar tapi tidak berdaya,
tidak berdaya, si pelaku ini masih ingin melakukan pembunuhan dan mutilasi. Ini keji. Berarti belum sampai membunuh tuh pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap korban. Iya. Dengan apa itu Bang caranya? Tangan ya. Pastinya tangan. Karena barang buktinya kan itu kan kemarin kan ada bajunya juga, barang buktinya yang ditemukan kan gitu kan. Dan pelaku mengatakan kan dicekek gitu kan. Artinya kan tekanan fisik jelas. Itu kita bicara logika. Karena pada saat kejadian sebelum dimutilasi kan dia diupaya dicekek, dibunuh dan sebagainya. Artinya kan ada tekanan fisik melalui tangan si pelaku. Maka untuk menghilangkan jejak tersebut tidaklah mungkin pakai kayu di hutan tersebut atau batu. Nah, terfikir mungkin si pelaku ini bahwa saya harus menghilangkan jejak. Berarti saya harus ngambil pisau. Karena dia sempat kembali ke Kembali rumah, ke rumahnya. ambil golok ataupun parang Iya. untuk memotong. Betul. Sampai berapa bagian itu Bang yang dipotong? 1, 2, 3, 4. 4. Kepala, tangan, perut, kaki. Perut sampai Ya, dibelah ya. dibelah ya. Dibelah ya. Enggak tahu tuh motifnya apa sampai dibelah perutnya. Itu juga perlu dipertanyakan tuh si M itu tuh. Dalamannya dikeluarkan semua. Dikeluarin. Kemudian potongan-potongan itu dikemanakan Bang? Dibuang Dibuangnya? dalam satu karung itu, malah disatukan kan. Rencananya mungkin dia kan ingin menghilangkan jejak sebetulnya, agar tidak teridentifikasi bahwa dia pelakunya sebetulnya. Tapi kan tidak pidana kejahatan itu kan tidak akan sempurna, pasti meninggalkan jejak. Nah di situ makanya kepolisian dalam 1 kali 24 jam bisa menangkap tersangkanya dan pelakunya kan, kira-kira begitu. Berarti kan ada jarak nih antara korban keluar dengan pelaku pada tanggal 13 atau 14 April, kemudian ditemukan ditemukan tanggal 18 ya. 18. Itu ada jarak. Dari keluarga korban sempat mencari ataupun pelaku juga sempat mencari korban, Bang. Jadi sedapat informasi kami ketika tanggal 13, 14 itu bahwa kan dia dijemput. Lalu kemudian keluarga tahu, tapi beberapa hari tidak ada kabar dan tidak pulang ke rumah. Jadi ini keluarga bertanya-tanya, dan tadi sudah ditanyakan yang pertama bahwa si keluarga sudah berupaya mencari baik di tempat permainan atau teman-temannya, lalu tidak ditemukan, dan si kepada pacarnya juga mencoba ditanyakan tapi nihil. Nah beberapa hari kemudian itu baru ditemukan. Gitu, ditemukanlah sudah si korban ini sudah jadi mayat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sadis, benar-benar sadis. Nah, kemudian polisi menindaklanjuti, pelaku ditangkap dan pasal yang dikenakan itu pasal 338 junto 340 pembunuhan berencana. Nah, dari pandangan kuasa hukum sendiri, Bang, dengan penerapan pasal tersebut sudah tepat atau masih ada yang perlu ditambahkan? Kalau penerapan pasalnya kami sepakat karena awalnya ada pembunuhannya. Kalau berencananya tadi kan ada mens reanya, niatnya, dengan cara-cara dia pulang ke rumah dan dia taruh tempat posisinya di hutan. Itu kan menjadi emang suatu perencanaan, mens rea niatnya. Kan itu penerapan pasalnya kami sepakat. Kami sepakat sekali dengan penyidik dengan penerapan pasal-pasalnya. Begitu. Ini akan terus Abang kawal sampai dengan putusan di pengadilan? Ya. Tentu jelas bahwa kami dari penasihat hukum, dari almarhum, kami akan mengawal baik dalam proses penyidikannya sampai nanti penuntutannya sampai putusannya, begitu. Agar putusan yang seadil-adilnya, gitu. Jangan sampai nyawa yang hilang seperti itu dengan putusan yang menurut kami tidak adil, begitu. Itu sih. Kalau dari keluarga almarhum ada pesan gak sih Bang yang ingin disampaikan ke publik dengan kejadian ini ataupun ke kuasa hukum sendiri gitu? Kalau pesannya sebetulnya ingin mendapatkan keadilan lah. Kalau bahwa sudah kejadian ini sangat terpukul ya pastinya. Terus selanjutnya bahwa sudah seperti ini kejadiannya, minta si pelaku dihukum seberat-beratnya. Kami penasihat hukum menyerahkan semuanya nanti kepada jaksa dengan menuntut dengan
sesuai dengan perbuatannya, yang pasti dengan pasalnya ya. Dan hakim juga memutus kepada pelaku nanti dengan hukuman yang seadil-adilnya, tepat. Itu kami tidak mau seberat-beratnya ya, dengan arti dengan ancaman yang diterapkan pasal 480, bisa hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Begitu. Seadil-adilnya ataupun seberat-beratnya ini hukuman maksimal dari pembunuhan berencana. Ya kami kalau melihat dari kejadian ini ya harusnya hukuman mati. Karena dia tidak punya kemanusiaan, kemanusiaan yang bagaimana mungkin dia seorang kekasihnya disayangi, ya kan? Lalu tega membunuh, dan lebih tega lagi ketika sudah menjadi tersangka menyatakan bahwa ada tuntutan untuk dinikahi. Nah itu kepribadian apa yang dipakai dalam hatinya itu, pikirannya. Seharusnya sebagai orang yang menjaga, melindungi, ini malah sampai tega membunuh, Bang. Iya. Oke. Terima kasih Bang setelah hadir di Sorot Hukum bersama kita dari. Kita berharap bisa ngobrol lagi di lain waktu dengan tema yang berbeda pastinya. Yang pasti Sorot Hukum ini akan menyoroti persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat, Bang. Terima kasih juga Bang telah mengawal kasus ini. Semoga juga sesuai harapan dengan apa yang diharapkan oleh kuasa hukum maupun oleh masyarakat secara umum. Karena masyarakat juga geram dengan kejadian ini, karena ini sangat keji Bang perbuatannya. Karena memang salah satu dari tujuan hukum sendiri yaitu keadilan. Ini harus ditegakkan keadilan, sebagaimana ada gium, hukum harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Terima kasih Bang telah hadir bersama kami. Baik Sobat Jawara, marilah kita sama-sama untuk mengawal kasus ini agar kasus ini bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.